Katanya kalau perutnya lebih kelihatan condong besar ke bawah artinya bayinya laki-laki. Tapi kalau ke atas bayinya perempuan. Bener nggak sih mitos-mitos menebak jenis kelamin bayi tersebut? Bumil dan pasangan mungkin sering nih dengar komentar dari orang-orang di sekitar yang menebak-nebak jenis kelamin bayi yang Bumil kandung. Terus Bumil juga jadi sering lebih percaya sama perkataan orang ketimbang periksa USG ke dokter. Padahal beberapa cara menebak jenis kelamin bayi tersebut cuma mitos. Apa aja sih mitosnya? Yuk kita bahas. Yang pertama, posisi perut. Jadi katanya kalau posisi perutnya lebih besar ke bawah, bayinya laki-laki. Tapi kalau condong ke atas, artinya bayinya perempuan. Nah, ini cuma mitos nih. Faktanya, posisi perut dalam kehamilan ditentukan oleh kondisi otot perut, bentuk tubuh, penambahan berat badan, dan juga posisi bayi dalam kandungan. Itu yang kedua, yaitu detak jantung janin. Katanya kalau detak jantung janin lebih dari 140 kali per menit, bayinya perempuan. Tapi kalau di bawah 140 kali per menit, bayinya laki-laki. Nah, ini juga cuma mitos nih. Jadi normalnya itu detak jantung janin adalah 120 sampai 160 kali per menit. Detak jantung janin juga bisa berbeda setiap kali diperiksa, tergantung dari usia dan aktivitas janin dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, ini juga sering nih beredar di masyarakat, yaitu penampilan Bumil. Katanya kalau Bumil terlihat lebih cantik, terus kulitnya terlihat merona, bayinya perempuan. Tapi kalau kelihatannya kusem, terus dekil, artinya bayinya laki-laki. Ini juga ternyata cuma mitos ya. Faktanya, setiap Bumil bisa mengalami perubahan penampilan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami pregnancy glow sehingga kulit Bumil terlihat lebih cerah dan merona. Ada juga yang mengalami pregnancy mask sehingga Bumil terlihat lebih kusam. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon yang memengaruhi pigmentasi pada kulit Bumil. Jadi udah lebih jelas ya kalau perubahan penampilan dari Bumil nggak bisa dijadikan sebagai patokan jenis kelamin bayi yang dikandung. Yang keempat yaitu jenis makanan yang diidamkan oleh Bumil. Katanya kalau yang diidamkan adalah makanan yang manis, artinya mengandung bayi laki-laki. Tapi kalau makanan yang asam-asam, katanya lagi mengandung bayi perempuan. Lagi-lagi, ini cuma mitos ya. Bumil yang ngidam makanan tertentu kemungkinan disebabkan oleh perubahan hormon. Jadi nggak ada hubungannya tuh antara rasa ngidam dengan jenis kelamin bayi yang Bumil kandung. Yang kelima, mual yang dirasakan oleh ibu hamil. Katanya kalau Bumil mual-mual seharian artinya anaknya perempuan. Tapi kalau nggak mual sama sekali justru anaknya laki-laki. Emang sih ada satu penelitian yang menunjukkan kalau Bumil yang mual muntah berlebihan atau disebut dengan hiperemesis gravidarum kebanyakan mengandung bayi perempuan. Ini disebabkan karena hormon HCG pada Bumil yang mengandung bayi perempuan lebih besar dari yang mengandung bayi laki-laki. Tapi bukan berarti Bumil yang mengandung bayi laki-laki bebas dari rasa mual ya. Mungkin Bumil pernah lihat beredar di internet nih, yaitu tes urin yang dicampurkan ke baking soda. Jadi katanya kalau urin yang dicampur dengan baking soda berwarna putih atau berbuih, artinya anaknya laki-laki. Tapi kalau nggak ada buihnya sama sekali, artinya anaknya perempuan. Tes urin ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan jenis kelamin bayi yang Bumil kandung. Berbuih atau tidaknya urin yang dicampur dengan baking soda dipengaruhi oleh kadar keasaman pada urin. Daripada nebak-nebak dengan cara yang nggak pasti, mendingan Bumil periksa ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan melalui USG. Bumil bisa melakukan pemeriksaan tersebut di usia kehamilan 18-20 minggu atau sekitar 4-5 bulan kehamilan. Biasanya di usia kehamilan tersebut, jenis kelamin janin sudah mulai bisa ditentukan dengan tingkatan akurasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80-90%.